Jadi lisan ini menjadi salah satu senjata paling bahaya yang dititipkan Allah di dalam jasad kita ketika kita tak mampu menggunakannya. Makanya ada hadis, ketika pagi datang, seluruh anggota tubuh itu berkata kepada lisan. Jadi ini hadis ini disebutkan oleh Nabi bahawa di antara anggota tubuh kita itu saling berkomunikasi. Sebagaimana nanti juga mereka akan berbicara di hadapan Allah, yauma tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun. Nanti yang akan bicara dengan kami adalah tangan, adalah kaki. Maka ternyata sesama anggota tubuh itu berbicara apa? Ketika pagi datang, maka kepala, tangan, kaki, mata, hidung, semua anggota tubuh berbicara kepada lisan. Apa kata mereka? Wahai lisan, segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang berhadir karena mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang golongan orang-orang yang terbaik yang pernah disebutkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu, Nabi pernah menyebutkan salah satu manusia terbaik di antara kita adalah orang-orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, paling bertanggung jawab, paling bagus akhlaknya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau mau melihat contoh suami terbaik, maka lihatlah diriku, kata Rasulullah. Jadi kita bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah, salah satunya dengan berbuat baik kepada keluarga kita. Maka oleh karena itu, berbaik-baiklah dengan pasangan hidup kita dan dengan anak kita. Namun sebagai catatan, baik itu baik dalam kacamata syariat, bukan baik versi perasaan nafsu manusia. Pada hari ini, ketika suami membiarkan istrinya memakai pakaian ketat, membiarkan anaknya dalam maksiat, bahkan mengizinkan anaknya pacaran, lalu anak itu mengatakan, ayah paling baik, ayah paling mengerti tentang kami. Itu versi baik menurut nafsu. Isteri pun mengatakan, ayahmu baik nak, tak pernah memarahi mama walaupun mama pakai baju ketat. Nah, itu versi nafsu. Yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah versi syariat, yaitu mendidik agama dengan baik, memberikan nafkah dan seterusnya. Baik, itu pelajaran kita di minggu yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Orang terbaik yang pernah disebut dalam hadis Nabi di antara kita, yaitu berdasarkan hadis dalam riwayat Ibnu Majah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal ya Rasulullah, manusia mana yang paling baik ya Rasulullah, paling bagus, paling afdal? Qal, dan Rasulullah menjawab, kullu mahmumin al-qalbi wa saduqu al-lisan, yaitu orang-orang yang hatinya hati mahmum dan saduqul lisan, dan orang yang paling
jujur, paling bagus lisannya. Lalu para sahabat bertanya, qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah, kalau masalah lidah yang benar atau lidah yang jujur, baik, itu kami faham maksudnya. Fama mahmumul qalb, tapi kami tak faham apa yang kau maksud dengan mahmumul qalb, yaitu hati yang mahmum. Maka Rasulullah menjawab, qala huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hati yang mahmum iaitu hati yang senantiasa bertakwa, bersih, dan tidak ada dosa di dalam hati yang berupa kedengkian, hasad, khianat atau kebencian. Itulah hati yang mahmum, kata Rasulullah SAW. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini memberitahu kita bahawa di antara manusia yang hidup dari umat Muhammad SAW, salah satu yang akan menghuni surga yaitu ketika mereka mendapatkan predikat terbaik di sisi Allah dan Nabi. Jadi Nabi, dari sekian banyak hadis yang sudah kita kabarkan, ada 8 hadis dengan hari ini yang sudah kita baca, manusia-manusia terbaik, tidak satu pun hadis yang menyebutkan tentang kepintaran otak manusia menjadi orang yang terbaik. Tidak satu pun riwayat pendidikan yang menyebabkan kita punya gelar yang panjang lalu itu menjadi standar bahawa kita akan selamat di akhirat. Nabi tak pernah menyebut yang terbaik itu yang mendapatkan ranking 1 di kelasnya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai nanti mendapatkan nilai kumlot waktu kuliah. Tak pernah ada satu pun dalil yang menyebutkan tentang golongan pintar adalah golongan yang baik. Jadi tidak ada jaminan. Maka tak perlu berbangga-bangga dengan kepintaran otak kita. Tak perlu berbangga-bangga dengan cepatnya anak kita menangkap pelajarannya. Tak perlu berbangga-bangga dengan bagusnya anak kita ketika dia wajibkan menghafal, bahkan sampai menghafal Quran, lalu dia yang paling cepat. Lalu kita disuruh maju ke hadapan, naik ke atas panggung, menyebutkan anak kita telah mendapatkan ranking ini, ranking itu, juara ini, juara itu. Itu semua tak pernah dibangga-banggakan oleh Nabi. Bahkan banyak orang yang hari ini sudah bergelar ternyata berakhlak buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang gelarnya mencapai profesor tertinggi, bahkan dicatut setelah namanya tertulis berbagai gelar, tapi akhlaknya tidak menunjukkan apapun dari hasil gelarnya. Bahkan ada kesombongan di dalamnya. Ada yang ketika gelarnya tak habis dibaca oleh panitia mengamuk. Ada yang ketika gelarnya tak tertulis sempurna langsung marah, komplain. Kenapa? Dia merasa dirinya terinjak-injak, merasa harga dirinya direndahkan hanya karena satu gelar yang tertinggal. Nyan model akhlak. Maka tak ada jaminan apapun, tak bisa jadi suri tauladan apapun. Tapi siapa mereka yang dibangga-banggakan oleh Allah dan Nabi? Dalam hadis yang kita bacakan, di antara kita yang akan memasuki rahmat Allah, lalu kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga, ada 2 kategori yang terbaik, kata Nabi. Yaitu orang terbaik punya 2 kategori. Yang pertama tadi adalah orang yang bagus lisannya. Jadi lisan ini menjadi salah satu senjata paling bahaya yang dititipkan Allah
di dalam jasad kita ketika kita tak mampu menggunakannya. Makanya ada hadis, ketika pagi datang, seluruh anggota tubuh itu berkata kepada lisan. Jadi ini hadis ini disebutkan oleh Nabi bahawa di antara anggota tubuh kita itu saling berkomunikasi. Sebagaimana nanti juga mereka akan berbicara di hadapan Allah, yauma tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun. Nanti yang akan bicara dengan kami adalah tangan, adalah kaki. Maka ternyata sesama anggota tubuh itu berbicara apa? Saya tak hafal semua hadisnya kerana lumayan panjang. Intinya begini hadis itu. Ketika pagi datang, maka kepala, tangan, kaki, mata, hidung, semua anggota tubuh berbicara kepada lisan. Apa kata mereka? Wahai lisan, ingat-ingatlah kalau engkau hari ini melakukan dosa, maka kami semua yang akan dicampakkan ke dalam neraka bersamamu. Jadi maksudnya, kalau seseorang lisannya rusak, maka yang mendapatkan siksa bukan hanya lisan. Jadi tidak ada cerita masuk neraka cuma lidah saja. Jadi ketika di neraka itu mengalir lidah, lalu orang nanya lidah siapa, itu tidak ada cerita. Dia menempel pada anggota, maka kemudian gara-gara dia berambut sampai ke ujung kuku di kaki kita, semua merasakan azab. Akibat siapa? Ternyata anggota tubuh lain mengatakan, engkau, wahai lisan, engkau yang paling banyak melakukan dosa kalau engkau tak bertahan dari keadaan yang telah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka pun menyambung, tapi kalau engkau baik, engkau berkata yang baik, maka kami semua pun ikut bersamamu ke dalam surga. Makanya dari hadis ini, panglimanya anggota tubuh itu adalah lisan. Dan tentu dia digerakkan oleh hati. Namun hati yang buruk itu selalu menggerakkan lisan. Cuma kenapa lisan yang diprotes? Kenapa tidak hati? Ini kuncinya begini Bapak Ibu. Karena hati yang rusak, kalau tidak dikeluarkan melalui lisan, itu belum menjadi dosa. Kita punya perasaan suudzon kepada orang. Jadi kita lihat orang, hati kita berdetak bahawa fulan itu begini, fulan begini. Hati kita terbersit melakukan itu, tapi kita tak mengeluarkannya. Jadi tidak lahir buruk sangka di hati itu, tidak lahir, hanya bermain di dalam hati. Sedangkan bisikan dalam hati ada dua, iaitu lammatul malaikah wa lammatus syaitan, kata Rasulullah, iaitu bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Ini berperang, syaitan membisikkan tentang salah satu keburukan. Jadi dia suruh meniupkan tentang aib orang, suudzon pada keadaan orang. Kenapa dia nak datang ke masjid? Hati ini mulai bicara, nyan kayak haji, nyan pandai nak cik bereroi, itu memang malas dia itu. Dia begini, dia begini. Itu hati mulai bicara. Tetapi dilawan oleh bisikan malaikat. Maka kan kita kadang-kadang berperang di hati. Ketika kita ingin menghujat seseorang, kadang-kadang ketika keburukan hati itu mulai hampir lahir melalui lisan, tiba-tiba datang suara, jangan, tahanlah dirimu, jangan permalukan orang di depan orang banyak, jangan begini, jangan begitu. Udah, tak usah sambut pertengkaran atau tantangannya, nanti lebih berbahaya kalau engkau sambut. Bersabarlah. Siapa yang membisikkan suara-suara itu sehingga berperang dalam hati? Yang satu mengatakan kapoh juga dia mati, katakan aju puka fikir takkan hebat takji. Tiba-tiba datang suara, baik, kau fikir-fikir le, pikir-pikir dulu, jangan langsung maju, jangan pukul, nanti bahaya. Kalau sempat terjadi bunuh-bunuhan, engkau masuk neraka, dia masuk neraka, terus kita berperang. Itu semua permainan
hati. Selama su'uzzan itu belum keluar melalui perbuatan, maka belum menjadi dosa. Karena dia berperang. Yuwaswis fi sudurin nas. Dia berperang. Tapi begitu lisan membantu hati, mulailah kita bisikkan ke teman kita di samping, coba lihat bapak tu, itu kayaknya orangnya begini. Keluar dari lisan, disitulah lidah berperan. Makanya yang diprotes oleh anggota tubuh yang lain adalah lidah. Lidah ini Pak, walaupun tak bertulang kata orang, tetapi peranannya luar biasa. Hanya dengan mengandalkan lidah, satu negara bisa dihancurkan. Hanya dengan mengandalkan lidah, satu grup WA bisa bubar. Seorang perempuan bisa menjatuhkan seorang presiden hanya dengan lidahnya. Hanya dengan lidahnya. Cukup dia memfitnah, cukup dia mengatakan sesuatu yang tak benar, maka hancurlah segala kekuasaan, hancurlah segala kebaikan, bahkan kepercayaan pun hilang di tangan seseorang. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah terbukti bahawa Zulaikha yang menariknya, jadi ada seorang hakim, ada seorang yang bijaksana mengatakan, ketika ditemukan Yusuf seakan-akan terjadi sesuatu dengan Zulaikha dan tidak tahu siapa yang sebenarnya bersalah, ada orang yang bijaksana kemudian mengatakan, dan Allah kutip dalam Al-Quran, dia mengatakan kalau bajunya robek dari belakang, qudda min duburin, maka yang salah adalah Zulaikha. Berarti Zulaikha yang mengejar Yusuf. Kalau bajunya robek dari depan, baju Yusuf robek dari depan, berarti Zulaikha yang melawan, berarti Yusuf yang salah. Di situ terbongkar, ternyata dicek baju Yusuf dirobek dari belakang. Sudah ada keputusan dalam istana, yang salah siapa? Zulaikha. Cuma karena Zulaikha isteri pejabat, untuk menutup malunya istana, maka apa yang dilakukan? Dibalikkan keadaan. Lalu Zulaikha mulai mengatakan kepada orang-orang, tidak, hiya rawadatni, dialah, huwa rawadani, jadi dialah yang mencoba untuk memperkosa. Dibaliknya keadaan Pak. Akhirnya demi menutup aib istana, yang dipenjarakan Yusuf alaihissalam. Kenapa? Lidah seorang perempuan. Ada kisah dalam satu riwayat di dalam kitab-kitab, seorang laki-laki yang terpincut atau dia merasa suka kepada seorang pelacur. Laki-laki ini orang saleh, dan pelacur itu menangkap gelagat itu, namanya laki-laki. Lalu kemudian pelacur itu mendatangi laki-laki ini, lalu menjebaknya. Jadi diajaklah laki-laki ini masuk ke rumah pelacur tersebut. Lalu kemudian ternyata laki-laki ini dengan salatnya dia diingatkan Allah tentang bahayanya berzina. Hampir saja terjadi zina, lalu diingatkan Allah, seperti Allah mengingatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu pelacur ini ketika melihat bahawa laki-laki ini menolak, tak mau berhubungan dengannya, langsung dia mengatakan, kalau engkau tak mau berhubungan denganku, maka sebelum engkau keluar dari pintu ini, aku akan berteriak bahwa engkau yang telah datang untuk memperkosa aku. Begitu kata si perempuan. Dia mengandalkan lidahnya, dia menyohang katim, mengendung. Ini saya berteriak nih, supaya orang-orang menangkapmu, lalu kemudian akan membuatmu begini dan begini. Tentu laki-laki itu terjebak dalam rumah, takut. Akhirnya dia berkata, baik, kalau begitu jangan teriak. Dia takut sekali dengan lisannya perempuan ini. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu tunggu sebentar, aku membersihkan diriku dulu di kamar mandi. Dan apa yang dia lakukan? Ternyata dia paksa dirinya untuk buang hajat. Jadi getuh karena belum waktunya tuh ya terpaksa ditran. Apa bahasa Indonesianya? Mentran itu apa bahasa Indonesianya? Saya tak tahu mengatakannya. Dia ngeden.
Dia paksa supaya kotorannya keluar. Nah, kotoran itulah yang dia ambil, lalu dia lumuri di bahagian tubuhnya. Dia taruh sedikit di wajahnya. Bayangkan Pak, tai berlumuran, baru dia keluar dari kamar mandi dan mengatakan, baik, saya sudah siap. Lalu perempuan itu berkata, engkau gila, kapungo, engkau begini, engkau begitu. Diusirnya, tadi tidak boleh keluar, lalu diusirnya. Nah, dalam riwayat kitab-kitab itu, ini bukan satu kitab menuliskan itu, menyatakan semenjak itu laki-laki itu dianugerahi Allah selalu tubuhnya wangi setiap hari. Ternyata hanya gara-gara menjaga kemuliaan dirinya agar tidak jatuh ke zina, dan dia memaksa diri memakai minyak wangi cap tai. Begitulah bahayanya lisan. Maka hati-hati, jagalah lisan, karena salah satu manusia terbaik yang bagus lisannya. Jadi semua dosa lisan itu jangan diperturutkan, ya, jangan mengupat, jangan memfitnah, jangan mengejek. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, jangan mengejek di depan, jangan memfitnah di belakang, jangan mengatakan sesuatu yang sebenarnya menyakiti perasaan orang. Nah, inilah manusia terbaik berdasarkan kategori pertama, yaitu saduqul lisan. Tadi yang kedua Nabi menyebutkan, ini yang terakhir, kata Rasulullah, wa mahmumul qalb, hatinya bersih, hati yang bertakwa. Jadi hati yang bersih itu hati yang senantiasa bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perasaan dengki kepada sesama manusia. Penyakit hati yang paling bahaya apa Pak? Sombong. Karena dia telah menyebabkan iblis yang sudah ribuan tahun menyembah Allah dan telah diizinkan masuk surga lebih dahulu menemani malaikat, ternyata kesombongan di hatinya menyebabkan dia harus dikeluarkan dari surga. Makanya jangan sampai hati kita merasa kita yang lebih baik. Karena syaitan ketika Allah suruh untuk bersujud kepada Adam, dia mengatakan apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Maka hari ini manusia-manusia yang selalu merasa saya lebih baik, saya lebih baik. Terus urusan khilafiyah dia mengatakan bahawa pendapat saya lah lebih baik daripada pandanganmu. Lalu berbeza masjid, mereka akan mengatakan masjid kamilah lebih baik daripada masjidmu. Lalu mulailah merasa bahawa kelompok-kelompok tertentu merasa ahli surga, yang lain semuanya ahli neraka. Tertancap di dalam hati seakan-akan jaminan untuknya masuk surga hanya karena sudah masuk ke dalam kelompok ini. Lalu merasa semua kelompok lain semuanya wajib neraka karena tak ikut kelompok ini. Itulah permainan hati. Kita merasa taubat. Jadi dulu kita juga ahli maksiat. Mungkin kita tak salat, mungkin kita berzina, mungkin kita pernah makan riba. Lalu kita hijrah. Alhamdulillah, kita hijrah. Pakaian kita sudah bagus, tak lagi pakai baju ketat, tidak lagi seksi. Lalu kita berhenti dari dunia riba, lalu kita mulai salat. Tapi apa yang terjadi? Hati kita ternyata juga hijrah, yaitu dari hati yang dulu menyayangi sesama mukmin, yang dulu hati tak pernah mempermasalahkan masalah kejelekan orang pun diingatkan bukan untuk dibenci. Begitu badan kita hijrah, hati kita pun ternyata hijrah kembali ke maksiat. Jadi badan saja yang hijrah, pakaian saja hijrah, hati malah menjadi orang yang buruk. Kenapa? Selalu memandang orang lain dalam keadaan salah. Dakwah dijadikan sebagai media untuk menyalah-nyalahkan orang, bukan untuk mengajak orang. Jadi ini penyakit hati, selalu merasa ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Maka jagalah hati tetap bersama Allah, dan rendahkanlah hati di saat bersama manusia. Bisa jadi orang yang hari ini kita lihat seakan-akan penduduk neraka, mungkin dialah yang Allah pilih untuk masuk surga. Dan almarhum sahabat kita yang meninggal hari ini, saya bersama beliau dalam beberapa tahun semenjak saya bergabung di Masjid Jamiah ini, saya lihat Masya Allah lisan beliau baik dan hati beliau baik. Beliau tak terlalu peduli dengan keadaan keburukan orang, kejelekan orang, dan tak pernah dibicarakan. Apalagi seorang muazzin yang hidupnya mengumandangkan, memanggil orang-orang untuk salat. InsyaAllah janji Allah
lehernya dipanjangkan di akhirat, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita ini berkumpul dengan kita nantinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.